Saudara-saudari yang terkasih, hari-hari ini hujan terus-menerus. Banjir mulai muncul di mana-mana. Tanah longsor terjadi di tempat-tempat yang biasa terkena banjir ataupun pergeseran karena air hujan. Banyak korban, ya minimal dari media itu belum terlalu banyak. Walaupun ada korban tapi tidak terlalu banyak seperti yang sudah-sudah, tapi yang persisnya saya tidak tahu. Itu kita percaya saja dari berita media. Namun hal-hal seperti ini akan terjadi. Dan setiap tahun, nggak tahu ya, orang toh tetap saja menjalankan tugas sehari-hari seperti biasa. Paling ya kalau banjir nggak pergi sebentar. Kalau hujan ya pakai payung. Kalau ada pohon tumbang dan lain sebagainya ya jangan kalau berjalan atau tidak lewat jalan-jalan yang banyak pohon yang gede-gede itu. Puting beliung terjadi, geledek keras banget, dan setiap tahun katedral ini kalau geledeknya gede selalu mati listrik. Petir listrik kena petir dan mati. Dampaknya adalah amplifier biasanya tidak bisa bunyi. Nah, dalam situasi seperti ini, apakah itu disebut suatu akhir zaman? Ada yang mempercayai bahwa itu adalah akhir zaman. Akhir zaman diartikan segala-galanya selesai, segala-galanya binasa, segala-galanya musnah. Namun demikian, saya berpikir kemarin-kemarin itu kok akhir zaman terus-menerus di dalam gereja Katolik, di dalam Injil selalu diwartakan. Menjadi bagian dari Injil yang disebut dengan sabda atau kabar gembira. Pasti ada sesuatunya, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang akan disampaikan. Maka bagaimanapun gambaran yang diungkapkan dalam tema minggu ini tentang akhir zaman adalah sesuatu, tetap menjadi sesuatu kabar gembira bagi kita. Sebagai warta Injil bagi kita. Kebinasaan bagi orang Kristiani, bagi orang Katolik terutama, yang selalu memandang salib Yesus, selalu bercermin bahwa kematian itu selalu ditawarkan kepada kita. Kematian, kesengsaraan, penderitaan itu selalu ditawarkan kepada kita. Tidak jauh dari kita. Dan semuanya akan terjadi begitu saja. Namun demikian, apakah hal seperti itu atau pengalaman seperti itu sungguh menakutkan? Banyak orang takut. Betul. Takut itu bukan karena ngeri. Takut itu karena tidak mau kehilangan. Tidak mau kehilangan kegembiraan, tidak mau terganggu hidupnya, tidak mau terusik dari kenyamanannya, dan semuanya itu adalah pengalaman-pengalaman yang biasa terjadi bagi kita, dan
tidak mau kesepian, tidak mau penderitaan. Seperti itu adalah bagian dari hidup kita. Namun kabar gembira, warta gembira tetap diwartakan dan diwartakan. Bahwa semuanya itu bukan sesuatu kehancuran, melainkan suatu kehidupan baru harus dimulai. Ajakan pada bacaan-bacaan hari ini adalah suatu apa yang dikatakan di dalam kitab Daniel dalam bacaan pertama, di mana di situ muncul apa yang disebut dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang ada pada orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Akan bercahaya seperti cakrawala. Demikian juga di dalam Injil pun diungkapkan dalam cerita bagaimana semuanya akan hancur, segalanya akan musnah, dan pada waktu itu Anak Manusia datang. Anak Manusia datang dan orang dikatakan dalam Injil pada masa itu sesudah siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan. Di balik kemusnahan atau kebinasaan yang diungkapkan dalam ayat di atas ini, saya masih melihat ada orang yang melihat Anak Manusia datang. Artinya masih ada orang. Jadi tidak binasa semuanya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah siapa orang ini dan apa yang binasa? Nah, pertanyaan dan renungan seperti itu terus-menerus ada pada diri kita sebenarnya. Di mana dengan cerita semacam ini, bahwa di balik kehancuran, di balik bencana, di balik disebut kemusnahan, ada sesuatu yang baru. Dan sesuatu baru itu sebenarnya sudah dirintis, sudah ditanam seperti sebuah tunas yang terus akan tumbuh. Saudara-saudara yang terkasih, dengan melihat cerita ini, warta yang diungkapkan oleh Injil Markus ini, di mana kita tetap masih ada orang yang melihat Putra Manusia datang, disebut orang-orang yang bijaksana, disebut orang-orang yang hidup, disebut orang-orang yang mampu dan sanggup menyambut Putra Manusia, orang-orang pilihan, dan mereka semua dikumpulkan dari segala penjuru. Apakah termasuk kita yang dikumpulkan itu, atau orang lain, atau kita yang akan binasa? Maka ada dua hal yang boleh, atau tiga hal yang boleh kita renungkan. Di balik semua cerita yang apokaliptik atau futuristik ini, ada pengharapan bahwa Kristus tetap hidup setelah akhir dunia ini.
Di balik harapan itu ada kaitan iman akan Kristus tidak akan binasa. Iman akan Kristus itulah yang menyelamatkan. Pengharapan dalam iman inilah yang menjadi pegangan bagi setiap manusia. Yang kedua, apabila akhir zaman terjadi, kita akan tetap hidup asal manusia tidak terikat atau mengikatkan diri pada dunia. Tidak mencintai dan dicintai dunia. Sebagaimana diajarkan oleh Yesus kepada para murid, agar mereka tidak dicintai dan mencintai dunia. Dan yang ketiga adalah ajakan sikap berjaga-jaga agar tetap setia, di mana tetap berjaga-jaga dalam kesetiaan itu artinya bahwa kita mampu melaksanakan dan berpegang pada Kristus, Sang Anak Manusia. Kita tetap setia kepadanya dan tidak pernah goyah, kendati ancaman dan segala bencana ada di sekitar kita. Kepercayaan inilah yang kita pegang, dan kepercayaan itu mengajak kita untuk selalu siap. Dan seperti apa yang saya katakan di atas, bahwa Kristus yang menderita, yang wafat, dan bangkit. Dalam kebangkitan itu, kita menemukan hidup yang baru. Dalam kebangkitan itu, kita diselamatkan. Semoga kita mampu untuk memperbaharui diri, melakukan sesuatu yang baru, untuk menyambut kehidupan baru yang dijanjikan Kristus kepada kita. Amin.